Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi dengan NIM 1201013155247 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baik, kali ini saya akan membuat sebuah video yang menjelaskan tentang etika komunikasi di dalam berorganisasi, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Komunikasi Organisasi yang dibimbing oleh dosen Bapak Dr. Zamsiswaya MPD dan Ibu Erliani Pertiwi SPD MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum kita mengetahui etika komunikasi organisasi, perlu kita ketahui apa itu yang dimaksud dengan etika dan komunikasi. Jadi, etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat kebiasaan, watak ataupun perilaku seseorang. Sementara menurut istilah etika itu mengandung dua arti atau dua makna. Yang pertama yaitu sebagai ilmu, dan yang kedua sebagai pedoman baik buruknya perilaku seseorang. Sementara komunikasi sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang berarti berpartisipasi ataupun memberitahukan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya komunikasi organisasi itu berarti ukuran standar yang dipakai untuk melakukan nilai-nilai, norma-norma, asas-asas moral yang dipakai sebagai pegangan kita, yang umum dapat diterima oleh semua orang sebagai penentu baik buruknya perilaku manusia di dalam proses interaksi. Ada beberapa standar etika komunikasi yang dapat kita perhatikan. Di antaranya yang pertama adanya sifat kehati-hatian di dalam diri kita. Ketika kita berkomunikasi kepada orang lain, maka kita perlu kehati-hatian di dalam mengucapkan kata demi kata kepada lawan bicara kita agar tidak menyakitkan hatinya ketika kita berkomunikasi dengannya. Yang kedua itu ada mudah untuk dicapai atau dicerna. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan kepada lawan bicara kita itu haruslah dengan kata-kata yang mudah untuk dimengerti dan dicerna oleh lawan bicara kita. Jangan menggunakan bahasa yang baku ataupun bahasa yang sulit untuk dimengerti. Yang ketiga, tanpa adanya kekerasan. Jadi ketika kita berkomunikasi kepada seseorang, kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan kekerasan dalam berkomunikasi. Maka berkomunikasilah dengan baik, sampaikanlah dengan baik apa yang ingin kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Yang keempat yaitu adanya rasa empati kita di dalam berkomunikasi kepada lawan bicara kita. Ada 5 pedoman yang dapat kita lakukan di saat kita berkomunikasi. Yang pertama, kita dapat memberi andil kepada orang lain bila apa yang ia katakan itu masuk akal dan dapat kita cerna. Untuk melakukan hal ini dan menghindari akibat-akibat yang membahayakan diri kita dan juga orang lain nantinya. Yang kedua, kita dapat mematuhi kesepakatan ataupun perjanjian yang melebihi kesopanan ataupun aturan yang telah kita sepakati bersama. Yang ketiga, jangan hanya kita mematuhi hukuman saja, agar kita dapat menghindari sebuah keputusan dan tindakan yang tidak pantas nantinya. Yang keempat, mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang sesuai dengan tuntunan moral dasar. Jadi, jangan kita melakukan keputusan ataupun melakukan tindakan itu di atas moral etika kita. Yang kelima, kita dapat memelihara reputasi dan juga nama baik setiap orang. Jadi, apa yang ingin kita sampaikan di dalam berkomunikasi itu jangan sampai yang kita sampaikan itu merusak ataupun menjelek-jelekkan nama baik orang lain. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang penerapan etika dalam berkomunikasi organisasi. Di dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, antara etika dan komunikasi ini merupakan dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berkomunikasi kepada orang lain, selalu memerlukan pertimbangan-pertimbangan etis
agar lawan bicara kita itu dapat menerima dengan baik apa yang kita katakan kepada mereka. Berkomunikasi tidak selamanya mudah, apalagi kalau kita tidak mengetahui jati diri ataupun latar belakang sosial budaya lawan bicara yang kita ajak untuk berkomunikasi. Tentu kita hanya mengira-ngira, menebak-nebak begitu. Oh, orang ini mungkin wataknya seperti ini, maka cara saya berkomunikasi kepadanya mungkin bisa seperti ini. Jadi sebelum kita memulai komunikasi kepada seseorang, terlebih dahulu kita harus mengetahui latar belakang jati dirinya, agar komunikasi yang kita jalani bersamanya dapat menjadi komunikasi yang baik, aman, tanpa adanya percekcokan nantinya. Agar kita dapat berkomunikasi dengan baik kepada lawan bicara kita, ada beberapa etika yang perlu kita perhatikan di dalam berkomunikasi. Yang pertama, perlunya membuka pintu komunikasi. Jadi ketika kita ingin berkomunikasi kepada seseorang, apalagi lawan bicara kita itu orangnya pendiam atau sedikit komunikasi, sedikit berbicara, maka perlu kesadaran dari diri kita untuk memulai komunikasi kepadanya, agar komunikasi yang kita buat itu menjadi efektif. Yang kedua, etika komunikasi tatap muka. Ketika kita berkomunikasi tatap muka, tentu lawan bicara kita itu berada di hadapan kita, dan kita dapat mengetahui apa yang ia sampaikan dengan jelas, dan juga bagaimana cara ia menyampaikan kata demi kata kepada kita. Yang ketiga, etika komunikasi dengan media telepon. Yang keempat, etika menyambut tamu. Di saat kita menyambut tamu, kita perlu memperhatikan etikanya agar tidak terjadi sakit hati ataupun tidak enak hati kepada tamu yang datang kepada kita. Yang kelima yaitu etika di ruang tunggu umum. Yang keenam, etika berkenalan. Ketika kita berkenalan, jangan sampai kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terlalu menggali privasi seseorang. Ketika kita berkenalan, sebaiknya kita menanyakan hanya sebatas nama, tempat tinggal, ataupun pekerjaan seseorang juga boleh. Tetapi jangan sampai pertanyaan-pertanyaan kita itu menyangkut hal-hal privasi yang dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Yang ketujuh, etika dalam percakapan. Di dalam kita percakapan tentu ada sebuah etika yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kata-kata kita itu menyakiti hati orang lain. Yang kedelapan, etika di dalam merokok. Di saat kita merokok, kita pun perlu memperhatikan etika-etikanya. Ketika kita berada di tempat umum, jangan sampai asap rokok yang kita keluarkan itu mengganggu orang-orang di sekitar kita. Jadi, ketika kita mengetahui orang-orang di sekitar kita itu tidak menyukai asap rokok ataupun ada yang alergi terhadap asap rokok, janganlah kita merokok di sekitar mereka. Cobalah cari tempat yang agak sepi ataupun tempat yang agak jauh dari mereka, agar kita dapat merokok dengan tenang tanpa harus mengganggu orang lain. Dan yang terakhir adalah etika pertukaran kartu nama. Ketika kita bertukar kartu nama kepada teman kita, kepada lawan komunikasi kita, bertukar namalah dengan baik, secara baik-baik. Jangan sampai menimbulkan perilaku-perilaku ataupun sesuatu kata-kata ataupun perilaku yang dapat menyakiti hatinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari materi etika komunikasi di dalam organisasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila terjadi kebanyak kesalahan dalam penyampaian saya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua, dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.